selamat datang di perkuliahan pengukuran besaran listrik. Oke, pertama-tama saya ucapkan untuk selamat datang di Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro UPN Veteran Jakarta. Ya, selamat datang, selamat menempuh sebagai mahasiswa angkatan 2021. Betul? Nah, hari ini saya akan memberikan materi mengenai pengukuran besaran listrik atau biasanya saya singkat menjadi PBL ya. Oke. Nah, nama mata kuliahnya adalah pengukuran besaran listrik ya. Kemudian waktu tempuh dalam satu kali tatap muka itu adalah 3 SKS. Apa sih SKS ini? SKS ini adalah satuan kredit semester ya. SKS ini nanti akan kalian tempuh dalam satu semester ya, kurang lebih 6 bulan. Nanti itu dalam satu semester itu kalian harus menempuh misalkan ada batasnya ya biasanya ya. Misalkan kalau sekarang itu mungkin sekitar 21 SKS ya. Kemudian bagaimana konversinya ke waktu ya. Jadi satu SKS itu kurang lebih 50 menit ya. Jadi kalau 3 SKS jadi 3 dikalikan 50 menit ya. Jadi kurang lebih PBL ini menempuh waktu 150 menit ya. Nah, hari ini adalah merupakan pendahuluan ya. Jadi kita perkenalan dahulu nih. Mau ngapain pengukuran besaran listrik ini gitu ya. Jadi di pengukuran besaran listrik ini kita akan membahas ya semua yang berhubungan dengan alat-alat listrik, yang berhubungan dengan instrumen-instrumen listrik, kemudian dan juga penerapannya dalam rangkaian. Ya nanti saya harap setelah selesai dari perkuliahan ini kalian tahu mengenai semua alat-alat listrik, rangkaiannya seperti apa, kemudian pengukurannya bagaimana, kemudian alat ukurnya seperti apa ya. Jadi nanti intinya mahasiswa itu kalian itu harus bisa menguasai penggunaan alat listrik ya, kemudian juga dapat diaplikasikannya dalam suatu rangkaian listrik gitu ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri nih sebelum saya lanjutkan lebih lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahayu. Alamat email saya adalah fajarrahayu@upnpc.ac.id ya. Ini adalah nomor telepon saya ya, 0812107726. Silahkan kalau mau menghubungi di jam kerja ya, jam 8 sampai jam 5. Senin sampai Jumat ya. Kalau misalkan di luar itu saya mohon maaf kalau misalkan saya balasnya agak lama gitu ya, slow respon ya. Terus yang saya minta pada saat nanti apabila ada tugas yang dikumpulkan melalui email gitu ya, mohon subjek emailnya diberi judul seperti ini ya, supaya untuk memudahkan saya memeriksakan dan untuk penilaian ya. Jadi PPL tugas keberapa, nama dan juga NIM. Ini adalah untuk pengumpulan pribadi ya, sedangkan kalau yang di nomor 2 ini adalah pengumpulan untuk kelompok dan ini adalah untuk praktikum. Jadi nanti kita perkuliahan PBL ini ya, nanti kita akan selipkan dengan praktikum sedikit gitu ya. Jadi perkuliahan ini itu kurang lebih ada 16 pertemuan ya, 16 pertemuan, kemudian 14 kali tatap muka, 2 kali ujian yaitu UTS atau ujian tengah semester dan UAS ya, ujian akhir semester. Nanti saya akan ditemani oleh dosen lain yang akan mengajar yaitu Pak Henry ya, Pak Henry, dan juga nanti ada dosen kelas besar yang akan mengajar, yang akan memberikan materi ya, wawasan mengenai listrik kepada kalian. Nah, mudah-mudahan beliau tidak ada halangan untuk bisa bergabung dengan kita ya. Nanti dari 14 kali pertemuan tadi kita nanti bisa selipkan ya tentang praktikumnya ya. Jadi praktikumnya nanti kita langsung datang ke lab ya di lantai 4 di UPN Limo. Jadi kita langsung pegang alat, kita mengukur alat ya, kemudian juga menghitung hasil-hasil perhitungan dari alat tersebut. Oke. Nah,
Materi secara umum dari PBL ini ya adalah yang pertama pendahuluan, terus kemudian minggu depan kita akan berbicara tentang karakteristik instrumen ya, terus nanti juga ada materi mengenai galvanometer, terus ada juga ampermeter, voltmeter, wattmeter, frekuensi meter. Ini adalah tentang alat-alat ukur ya. Kemudian ada lagi tahanan dan pengukurannya. Dan mungkin kalau tidak ada arah melintang, kita setelah UTS akan membahas ya mengenai jembatan Weston, kemudian nanti ada jembatan arus bolak-balik ya, terus contoh-contohnya, kemudian ada pengukuran daya, terus ada pengukuran daya 2 fasa 3 fasa ya, seperti itu. Buku yang saya pakai adalah punyanya William D. Cooper ya, judulnya adalah Sistem Instrumentasi dan Pengukuran. Nah, hal ini bisa kalian bawa ambil ya, bisa di browsing, bisa dipinjam juga di perpustakaan. Kalau nggak salah ini sudah ada PDF-nya deh ya, jadi bisa kalian download untuk dipelajari ya. Oke, sistem evaluasi dari saya ya. Pertama, nanti penilaiannya ada dari 4 poin ini ya, dari absen, dari tugas, dari UTS, dan UAS. Yang pasti absen ini adalah 10%, ini sudah by default. Kemudian tugas, UTS, dan UAS nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut ya, apakah nanti bobotnya sama gitu ya, 30% semuanya, atau misalkan UTS UAS ini jadi 35 nah itu nanti kita bisa hitung lagi ya bersama-sama. Oke. Untuk absensi ya, yang berhubungan dengan absen nih. Nah, apabila nanti kalian ya absennya kurang dari 80% dari jumlah pertemuan perkuliahan, maka nanti satu adalah kalian tidak bisa mengikuti ujian UTS ya maupun UAS, dan nanti pada akhir semester biasanya nanti nilainya kurang, nilainya tidak akan muncul. Ini saya tidak bisa berbuat apa-apa ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini memang sudah dinilai secara sistematis ya, secara sistem ya, jadi saya tidak bisa mengakali ataupun bagaimana gitu ya. Nah, kan saya bilang 85% dari total pertemuan ya, pertemuan kita ada 14 kali ya, ada 14 kali, jadi kalau 80% nya jadi kurang lebih Anda punya jatah bolos itu 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Bisa saja 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sesudah UTS ya, atau terserah gitu ya, mau bosan nih mampu Fajar, kalau kalian nggak mau masuk gitu ya, jadi punya jatah 2 kali saja ya. Kemudian ini merupakan penilaian ya, penilaian di mata kuliah PBL ya, jadi kurang lebih nanti kalau misalkan di jumlah-jumlah tadi ya, yang 4 poin tadi, kalau nilai akhir kalian ada di angka 86 ya, di angka 86 berarti nilainya adalah A ya. Nah, kalau misalkan angkanya adalah 74 gitu ya, berarti nilainya adalah B ya. Ini sudah ini ya, sudah ketentuan ya, sudah dari aturan untuk penilaian. Oke. Nah, untuk izin ya berhubungan dengan absen tadi, silahkan kalau misalkan kalian mau tidak masuk atau absen, silahkan kalian hubungi maksimal itu adalah H-1 ya, jangan pas mau kuliah gitu ya, 2 jam sebelum kuliah atau 30 menit atau malah setelah kuliah gitu kalian baru kabarin, karena kalau misalkan telat ya berarti saya bisa saja menganggap kalian tidak hadir ya atau absen gitu ya. Apalagi sekarang setelah menggunakan Leads sudah ada ini ya, jangan lupa absen di Leads-nya ya. Nanti kalau misalkan lewat dari jam absen ya otomatis kalian tidak terrecord dan dianggap tidak hadir. Oke.
Oke, itu tadi ya apa namanya sekilas tentang hukum-hukum yang ada di perkuliahan saya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke materi ya. Jadi awal ini, pendahuluan ini saya akan berbicara mengenai sistem-sistem satuan dalam pengukuran. Jadi kalau mengukur itu pasti harus ada ininya, ada nilainya ya. Kemudian apa namanya, ada juga yang namanya satuannya gitu ya. Apa sih satuannya itu? Ini ya. Satuan adalah standar ukuran bagi setiap jenis besaran fisis. Tanpa satuan, besaran tersebut tidak akan punya arti. Jadi, saya selalu menekankan kepada mahasiswa-mahasiswa saya bahwa kalau kalian melakukan ujian ataupun apapun itu gitu ya, ketika menuliskan angka gitu ya, menuliskan angka dan itu merujuk kepada suatu satuan, eh, harus menyantumkan satuannya apa ya, karena satuan itu tidak akan tanpa satuan itu tidak akan berarti nilai tersebut gitu ya. Nah contohnya misalkan kalian melakukan latihan gitu ya, latihan soal, nah, terus nilainya akhirnya adalah 100. Nah cuman lupa nih nulis satuannya, kan saya jadi tidak bisa menilai ya 100 ini ke apa, merujuk ke mana gitu kan, besaran yang seperti apa gitu kan, apakah dia kilogram, apakah dia second gitu kan. Jadi kan saya tidak paham ya kalau tidak ada satuan ya, seperti bucin-bucin lah ya. Jadi tanpa kehadiran sang kekasih itu hidup tiada arti gitu ya. Oke, nah kita sekarang masuk ke dalam jenis satuan. Satuan itu ada beberapa ya. Jadi salah satunya adalah satuan dasar dan juga satuan turunan. Ya, satuan dasar itu adalah merupakan besaran utama ya, yang untuk digunakan menentukan besaran fisis yang lainnya. Yaitu di sini satuan dasar itu yang paling dasar itu adalah panjang, massa dan juga waktu. Sedangkan turunan itu adalah semua satuan yang dinyatakan atau ditentukan ya dari satuan dasar ya. Contohnya adalah luas ya. Luas ini merupakan satuan turunan dari satuan dasar panjang gitu ya. Oke, simbol dimensinya panjang itu meter ya, atau disingkat dengan M kecil ya. Simbol dimensinya adalah L besar. Kemudian massa itu biasanya gram gitu ya, simbolnya adalah M besar. Dan waktu itu biasanya second ya, singkatannya adalah S kecil dan biasanya simbolnya adalah T besar ya. Kemudian untuk satuan turunan contohnya adalah luas ya. Luas itu adalah meter persegi, simbolnya adalah L besar kuadrat ya. Oke, nah standarisasi pengukuran. Standarisasi pengukuran ini berdasarkan fungsi dan juga pemakaiannya ya. Yang pertama adalah ini ya, standar internasional ya, standar yang dinyatakan dalam perjanjian internasional ya. Kemudian standar primer. Standar primer ini lebih nasional ya, tetapi dari berbagai negara di dunia ya. Ini jadi kayak pendukung ya, pendukung dari standar internasional. Kemudian standar sekunder. Standar sekunder ini yang digunakan untuk keperluan di bidang industri tertentu. Jadi misalkan apa ya? Misalkan dalam suatu mobil gitu ya, standarisasinya itu ukuran mobilnya gitu kan. Terus nanti kalau industri bahan baku kain gitu ya, itu nanti standarisasinya misalkan beratnya gitu ya, seperti itu. Terus dan yang terakhir adalah standarisasi kerja ya, menjadi
standar utama bagi suatu ruang kerja atau lab. Jadi nanti di lab kita pun nanti ada standar kerjanya. Jadi misalkan ukuran suhunya berapa harus dijaga seperti itu gitu ya. Terus misalkan ada lab penimbangan gitu ya, lab pengukuran material ya, contohnya yang ada di Skovindo gitu ya, material apa tuh, nah itu ada standarisasinya sendiri gitu ya. Oke, nah tadi sistem internasional ya, itu sudah ditentukan ya secara internasional dan itu berlaku secara global ya. Sedangkan di listrik, kalau tadi kan satuan yang awalnya itu kan panjang masa dan waktu. Nah, kalau di listrik, sistem satuan dasarnya yang termasuk sistem internasional ini itu yaitu satu adalah arus ya, kita akan berhubungan dengan arus ya. Kemudian satuannya adalah ampere ya, simbolnya adalah A besar. Kemudian temperatur itu suhu. Nah, ini adalah satuannya adalah derajat Kelvin. Kemudian ada intensitas penerangan atau lilin ya, atau kandela ya. Nah, ini nanti udah tahu lah ya kalian ya tentang sistem dasar yang ini ya, sistem internasional ini ya. Oke. Nah, ini adalah sistem satuan dasar di pengukuran besaran listrik. Jadi nanti di pengukuran besaran listrik kalian akan berhubungan dan akan bertemu ya sepanjang waktu dengan ini ya, contohnya misal besaran listriknya tegangan, satuannya volt ya, alat ukurnya adalah voltmeter. Terus tahanan gitu kan, tahanan itu satuannya adalah ohm ya, ohm ini bukan ohm pasangannya tante ya. Terus kemudian alat ukurnya adalah ohmmeter. Terus kemudian ini arus itu adalah ampere. Nah, alat ukurnya adalah ampere meter ya. Kemudian ada lagi daya. Daya yang mungkin kalian sering dengar gitu ya. Daya di rumahnya berapa watt? Nah, gitu kan. Nah, ini satuannya adalah watt. Kemudian alat ukurnya adalah watt meter. Kemudian ada lagi energi. Nih, energi itu watt jam atau kWh ya. Kilowatt hour ya satuannya ya. Kita sudah ini ya, familiar sekali ya sama kWh ini ya. Kemudian alat ukurnya adalah kWh meter. Terus ini adalah frekuensi ya. Frekuensi itu di satuannya adalah hertz, alat ukurnya adalah frekuensi meter. Kemudian induktansi satuannya Henry dan kapasitansi satuannya adalah farad ya. Nah, ini sistem faktor perkalian listrik ya. Jadi saya harap kalian sudah hafal nih tentang sistem faktor perkalian ini gitu ya. Jadi kalau misalkan 10 pangkat min 3 itu pasti mili gitu kan, atau 10 pangkat min 6 itu pasti mikro. Jadi kalau misalkan nanti saya kasih latihan soal gitu ya, saya mempunyai tahanan sebesar 5 mikroampere 5 mikro ohm gitu kan. Jadi itu udah otomatis tuh itu ada faktor pengalinya adalah 10 pangkat min 6. Atau saya punya induktansi sebesar 7 picofarad. Nah, nanti itu berarti faktor pengalinya adalah 10 pangkat min 12 ya.
Oke. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan sistem satuan Inggris ya. Jadi selain sistem satuan internasional, ada lagi kita sebut sistem satuan Inggris. Sama sih, maksudnya hanya saja sama pengukurannya gitu ya. Hanya saja kita bisa dikonversi ke sistem internasional. Contohnya, misalkan kalau panjang itu kalau di Indonesia gitu kan, atau itu kan biasanya kan meter nih satuannya. Nah, kalau di Inggris ini biasanya pakai kaki atau feet gitu ya. Berapa feet seperti itu. Terus misalkan ukuran tinggi. Nah, ukuran tinggi kan di Indonesia itu sentimeter gitu kan. Tapi kalau di luar negeri ya yang menggunakan sistem satuan Inggris ini misalkan dia pakai inch seperti itu gitu ya. Nah, ini semua itu nanti bisa dikonversi dari Inggris ke SI ataupun sebaliknya ya. Oke. Pendahuluan dari saya tentang sistem pengukuran besaran listrik ini adalah cukup sekian gitu ya. Jadi pendahuluannya ini adalah mengenai kita berbicara tentang sistem satuan pengukurannya dan besaran satuannya ya. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke latihan soal ya, bagaimana kita caranya melakukan pengukuran ya, kemudian juga kita bisa mengkonversi satuan SI ke Inggris ataupun kita mengkonversi satuan panjang ke massa dan sebagainya gitu ya. Oke, terima kasih atas atensinya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.